Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DC Ministry yang dikasih Tuhan. Kembali berjumpa dalam PDKT Online hari ini. Saya rindu dan terus berdoa buat semua kita dimanapun berada, senantiasa dalam kondisi yang baik dan selalu disertai Tuhan. Amin saudaraku. Sebelum kita mulai masuk untuk sharing firman, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, tak henti-hentinya kami berterima kasih kepadamu Tuhan, sebab kalau kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat, kasih, dan anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, biar setiap kami yang mendengar pada hari ini semakin mengerti akan rencana dan kehendak-Mu atas setiap kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan berdoa sama-sama katakan, Amin. Shalom kembali buat Sobat DC Ministry dimanapun berada. Sharing kali ini kita akan membahas tentang perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh yang ada dalam Matius 25 ayat 1-13. Dari sharing hari ini saya rindu kita menerima rema bahwa sesungguhnya sesuatu hal yang tidak kelihatan itu jauh lebih penting daripada apa yang kelihatan. Sebab itu sharing hari ini saya berjudul Jangan Hanya Fokus Pada Apa Yang Kelihatan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Hari-hari ini banyak orang yang terlalu menaruh fokus mereka untuk melakukan sesuatu agar dilihat oleh orang lain. Sebagai contoh, banyak orang yang kelihatannya beribadah, atau kelihatannya baca Alkitab, kelihatannya menyebut nama Tuhan, tapi mereka ini sebenarnya tidak sungguh-sungguh berani memikul salib. Alkitab dalam 1 Samuel 16 ayat 7b berkata, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sebelum kita lanjut memahami bagaimana kaitan antara judul sharing hari ini dengan perumpamaan 5 gadis bijaksana dengan 5 gadis bodoh yang saya katakan tadi, mari saya ajak kita untuk terlebih dahulu membacanya dari ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Kalau kita melihat ayat pertama yang kita baca tadi, ayat ini bukanlah berbicara untuk membandingkan orang yang sudah bertobat dengan orang yang belum mengalami pertobatan. Tapi ini berbicara tentang orang-orang pilihan. Mengapa saya berkata demikian? Karena dalam ayat ini dikatakan tentang hal kerajaan sorga, yang berarti juga berbicara tentang warga kerajaan sorga itu sendiri. Yang kemudian dijelaskan seumpama dengan 10 gadis yang pergi untuk menyongsong mempelai laki-laki. Dari sini kita coba untuk mengerti bahwa Yesus kali ini tidak berbicara tentang orang yang berdosa, tetapi Yesus sedang mengumpamakan orang-orang yang ada di dalam gereja atau orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tapi perumpamaan ini tidak berhenti hanya sampai di situ saja. Sebab selanjutnya di ayat kedua kita akan melihat kalau ternyata 5 di antara gadis-gadis itu ada yang bodoh dan ada juga 5 yang bijaksana. Siapakah yang dimaksud dengan orang bodoh dalam perumpamaan ini? Orang yang bodoh kata Alkitab adalah orang yang mendengarkan firman tetapi tidak melakukannya. Mereka mendengar firman tentu saja karena dia adalah warga sorga. Kenapa mereka mendengar firman? Tentu saja karena mereka sudah bertobat. Sebab Alkitab dalam Korintus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Berarti sudah jelas, gadis-gadis yang dibahas kali ini menggambarkan tentang orang-orang yang sebenarnya sudah dipilih oleh Tuhan, yang pada kenyataannya ada yang disebut bodoh dan ada juga yang disebut bijaksana. Selanjutnya, di manakah letak perbedaan antara kedua kelompok gadis ini? Kita akan lanjut baca di ayat yang ketiga. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Di sini mulai terlihat kaitan perumpamaan ini dengan judul sharing kita pada hari ini. Kenapa dikatakan dalam ayat ini gadis-gadis itu bodoh? Karena mereka cuma memikirkan apa yang kelihatan saja. Mereka membawa pelita, dan pelita di sini berbicara tentang sesuatu yang dapat terlihat, tetapi mereka tidak mempersiapkan apa yang tidak terlihat, yaitu mereka tidak membawa minyak dalam buli-buli mereka. Firman Tuhan dalam Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hati-hati jika hari ini ada orang yang sibuk pelayanan, tapi tidak punya waktu berdoa secara pribadi. Atau orang yang sibuk pelayanan, namun tidak pernah punya waktu untuk membaca Alkitab. Atau orang yang sibuk dalam kegiatan gereja, tapi tidak pernah punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Orang seperti inilah yang diumpamakan sebagai 5 gadis yang bodoh. Mereka hanya pegang pelita, tapi mereka tidak punya minyak dalam buli-buli mereka. Sesuatu yang tidak terlihat itu empty, alias benar-benar kosong dalam hidup mereka. Padahal kekuatan itu justru terletak pada apa yang tidak terlihat. Minyak yang ada dalam buli-buli itulah yang bisa membuat pelita itu tetap terus menyala. Saudaraku yang terkasih, tahukah Anda perbedaan antara ketulusan dengan kemunafikan? Munafik adalah sesuatu di luar yang menutup apa yang di dalam, karena memang di dalamnya itu sendiri rusak. Sehingga agar tidak terlihat rusak, maka dari itu perlu kemunafikan untuk menutupi semua itu. Sedangkan ketulusan berarti apa yang dari dalam itu terpancar keluar. Apa yang tidak kelihatan itu terpancar keluar. Dan inilah yang terjadi dengan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana tersebut. Dari luar mereka semua kelihatan sama. Mereka sama-sama membawa pelita. Tapi yang membedakannya adalah gadis-gadis bodoh itu tidak membawa minyak. Sedangkan ayat 4 mengatakan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Mereka tidak sibuk hanya dengan luarnya saja, tapi mereka juga mempersiapkan dalamnya juga. Hati mereka bersih, hidup mereka benar, dan yang terpenting juga motivasi mereka pun tulus apa adanya. Selanjutnya di ayat kelima dikatakan, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat ini berkata, mengantuklah mereka semua. Bukan hanya gadis bodoh saja yang tertidur, tetapi gadis yang bijaksana pun juga. Di sini Alkitab sedang menjelaskan meskipun kita bijaksana dan sudah dipilih Tuhan, kita tetap saja bisa punya yang namanya kekurangan. Tetapi saudara harus catat ini, sekalipun kita ada kekurangan, kita harus terus berusaha untuk mau belajar, dengan rendah hati mengakui dan membereskan kekurangan kita, serta tidak lagi mengulangi kesalahan maupun kekurangan kita secara terus-menerus. Satu hal yang juga kita sangat penting dan tidak boleh kita lupakan adalah jangan jadikan kelemahan atau kekurangan kita sebagai alasan untuk berbuat dosa. Tapi kelemahan dan kekurangan itulah yang justru menjadi alasan bagi kita untuk semakin dekat sama Tuhan dan berubah untuk hidup dalam sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin saudara. Sebab kalau tidak demikian, cepat atau lambat kita akan hancur lalu binasa. Selanjutnya ayat 6 kita baca, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Dan apa yang terjadi di ayat 7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Kalau tadi sebelumnya dikatakan semua tertidur, lalu apakah yang bangun kali ini hanya yang bijaksana? Ternyata tidak, sebab yang bodoh pun juga ikut bangun. Artinya apa? Ini yang tadi saya bilang bahwa mereka juga tahu tentang kebenaran, tapi sayang, hanya luarnya saja. Nah, yang kayak begini itu harus kudu hati-hati. Sebab yang model beginian nanti akan gampang sekali disikat sama iblis. Sebab di dalam segala sesuatu di hidup ini sadarilah bahwa kita ini hanyalah seorang hamba. Di saat kita mempersiapkan hati kita dengan motivasi yang benar, bukan melulu hanya terfokus pada apa yang dilihat orang, nanti suatu kala diizinkan untuk menghadapi badai kehidupan, kita sadar bahwa kita hanyalah seorang hamba. Kita tidak layak untuk menuntut apa-apa dari Tuhan. Yang kita punya hanyalah semangat yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Kita lanjut di ayat berikutnya, ayat 8 dikatakan, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Dan inilah yang terjadi pada gadis-gadis yang bodoh. Karena mereka hanya memikirkan apa yang kelihatan, mereka tidak mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kalaulah hubungan kita dengan Tuhan hanya fokus pada bagian luarnya saja, alias hanya supaya dilihat oleh orang lain, sementara kita nggak punya waktu untuk penyembahan pribadi, nggak punya waktu untuk membaca Alkitab, berdoa pun hanya pada saat di tengah-tengah orang, tetapi hubungan kita pribadi dengan Tuhan lenyap atau hilang sama sekali, inilah yang akan terjadi. Seperti apa yang terjadi pada 5 gadis yang bodoh dalam perumpamaan ini, pelita mereka hampir padam. Kalau kita nggak punya persiapan secara roh, yang artinya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, maka saat nanti akan ada goncangan, kita semua akan panik. Tetapi sebaliknya, kalau kita punya hubungan yang baik, indah dan menyenangkan dengan Tuhan, maka goncangan apapun yang terjadi, kita akan dapat berkata, Tuhanlah kekuatan dan gunung batuku, kota bentengku, aku tak akan goyah.
Jadi kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami goncangan dan saudara panik, cepatlah segera cek diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita sedang kekurangan minyak, atau jangan-jangan hubungan kita dengan Tuhan sudah sangat menjauh. Lalu selanjutnya di ayat ke-9 apa yang terjadi? Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kalau kita salah membaca ayat ini, maka kita akan berpikir, kok orang-orang bijaksana itu pelit sekali? Arti ayat ini bukanlah demikian, saudara. Sebab ayat ini berbicara kepada kita tentang sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan, yang tentu tidak bisa dibagikan, sebab ini adalah urusan pribadi lepas pribadi seseorang dengan Tuhan. Di dalam hidup ini, setiap orang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Kita nggak bisa menuntut pertanggungjawaban orang, karena setiap orang bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Makanya mereka mengerti bahwa ini adalah hal yang sangat privat antara mereka dengan Tuhan. Dan selanjutnya yang terjadi pada ayat 10-12 kita baca bersama, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Mungkin kita bisa dengan santai membaca ayat-ayat ini. Tapi kalau kita seandainya yang berada dalam posisi itu, tentu kita akan panik setengah mati. Kita yang hari-hari ini mungkin aktif di pelayanan, atau kita yang selama ini berpikir kita tahu segalanya tentang Tuhan. Tapi suatu saat nanti Tuhan Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Jangan sampai kita menjadi orang yang demikian, tidak jadi masuk ke dalam kerajaan surga karena kita gagal untuk setia dan gagal menjaga kekudusan. Sebab itu dikatakan dalam ayat ke-13, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Persiapkanlah diri kita senantiasa untuk berjaga-jaga, karena Tuhan Yesus bisa saja datang kapanpun. Jadilah hamba yang selalu tetap setia, agar saat Yesus datang kali kedua, kita didapati yang tetap setia. Dan ingatlah selalu, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Saya rindu sharing kali ini teman-teman semuanya menemukan banyak sekali rema-rema untuk setiap kita pribadi lepas pribadi. Sampai di sini dulu sharing kita pada hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu pada hari ini. Kembali mengingatkan setiap kami untuk selalu menjaga hati dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Ampuni bila kami selalu mengutamakan apa yang terlihat oleh manusia. Biarlah hari ini kami mau berubah untuk kembali meletakkan hubungan pribadi kami dengan Engkau di atas segalanya. Karena sesungguhnya itulah yang Tuhan rindukan atas hidup setiap kami. Hari ini kami juga teringat akan saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Biarlah kasih-Mu senantiasa mengalir atas mereka. Apapun yang hari ini mereka pergumulkan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua pergumulan dan persoalan yang mereka hadapi akan terselesaikan dengan baik. Semuanya hanya oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Shalom dan sampai jumpa.